Saya pakai bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdasarkan random acara, maka yang akan presentasi di kelas ini itu ada sebanyak 8 presenter. Namun tadi pagi sudah ada yang menyeberang ke presenter pagi. Jadi untuk hari ini ada 7 yang akan presentasi. Saya pikir lebih mudah jika yang duluan masuk yang akan presentasi. Jadi dipersilakan siapa duluan yang akan presentasi. Are you ready, Alam Jaya? Ready. Oh ya, silakan. Anda yang akan share PPT-nya atau kami, Alam? Mohon maaf sebelumnya. Sudah bisa dimulai? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, first of all, this insightful international conference Journal of Social and Islamic Studies 2022. Allow me to thank for opportunity given to me. It is honor to be presenter article with title Anthropod Collection Album Development of Valid Practical Effective Media. And the second time, the speaker today is I am Alam Jaya as the first author from Biology Education Study Program, Alauddin State Islamic University Makassar. And now I'm going to move on the presentation. Next. This is a research background. The abdomen population of anthropod on the UIN Alauddin Makassar campus can be utilized in the learning process, especially in the invertebrate material by developing learning media. This study was to evaluate the fidelity, practicality, and effectiveness of the Anthropod collection album. Next. And the purpose. There is the research. There is have 3 purposes. The first, to develop an album for Anthropod collection whose valid, practically, and effective. This is a definition of personnel. This research help for definition of personnel are development, collection, album, and anthropod. Next, method. Type of research. Type of research used is research and development or RID. And the product developed in this research is Anthropod collection album which adopt the ADD development model. The steps are analyze, design, development, implementation, then evaluation. And then time and place research. Sorry. Research was carried out from 7 August to 24/7 December 2021. The research the research occasion for the development was Alauddin State Islamic University Makassar. Anthropod sampling was carried out on the Alauddin Makassar State Islamic University campus. Product trial were carried out the biology education study program, Pictuli of Tarbiyah
and Win Alaudin. Research sample. The sample technique was a purposive sampling technique with a 12 biology student. Next. This is that collection technique. The first, validity, practicality, and effective. Next. This is an instrument in the research. In the research, there is have three instrument are questionnaire of validation, questionnaire student per response, and learning activity test. Next, adapun data analisis untuk dikatakan valid apabila to get the highest score to validation analyze using a Likert scale on the development media. The validity represents in the of the time after calculation the score of a validator and fractality media. Fractality of learning resource of the Anthropod collection album was determined based on the evaluation of student and lecture response after the maximum score for questionnaire is obtained. All the respondents' score are 8. Once of the done, the practically presented in calculated. Effective media. Student learning outcomes are used to evaluate the effectiveness of developed learning media. If the student score is more than or equal to KKM score at the minimum or minimum completeness criteria, then is declared successful in the complete in course. At last, at 18% of students must success active accepting to KKM to determine successful learning. Student learning outcome tests that were analyzed quantitativity and descriptive. Analyze quantity dan deskriptif. Next, result and decision. Analyze of Anthropod collection album. Based on the validity test date, this data, the Anthropod collection album which was developed so validity parenthetic for value of 90 90%, which the category valid. Next, based on the practicality test date, the Anthropod collection album that was developed based on the result of student response obtained practicality strength of the 95 percent the lecture respond maaf hasil respon siswa didapat hasil 95,6 dan respon guru atau respon dosen pengempu 97% dalam kategori sangat praktis. Next.
Berdasarkan data berdasarkan data efektivitas, album Collection Theropoda berada di interval nilai 91 sampai dengan 100 dengan predikat A, dan bisa dikatakan apabila berada di angka tersebut termasuk dalam kategori sangat bagus. Next, next. Conclusion, kesimpulan. The validity level of the Anthropoid collection album learning media after revision fulfills the very valid category with a percentage of 90,8%. So it's a feasible to us, atau sangat mudah, sangat bagus untuk digunakan. Terus yang kesimpulan yang kedua, the second conclusion, the level of practicality of learning media for Anthropoid collection based on the result of student response obtained practically level of 95,6% dan respon guru sebesar 97%, which is in the very practical category. And the last, the level effectiveness of the developed Anthropoid collection learning media in the positive category, which the percentage score of 100%. Next. Research implication. Based on the conclusion, the implementation given include theoretical implication. Number one, interesting media development need to be done in order to increase interested and learning outcome of student, especially student. Number two, Anthropoid collection album need to be used to create a fun learning atmosphere and foster student spirit. In addition to theoretical implication, practical implications are also given, including as a sentence in the form of learning resort that can make it easy for students to understand Anthropoid material. Next, this is documentation. Thank you. Well, dear participant, ladies and gentlemen, that was we can share with you result of our study about Anthropoid collection. I hope this will be useful for all teacher and also lecturer. Thank you for attention. Nah, terima kasih banyak Alam Jaya dan penulis yang lain. Oke, kalau begitu kita next presentation. Tri, sudah siap? Tri? Iya, Ibu, siap. Ya, Tri akan mempresentasikan artikel yang berjudul The Effect of Using Series Image Media on Narrative Writing Skill. Itu ya, Tri ya? Iya, Ibu. Jadi ada Tri Indasari, Bu Rosdiana, Andi Hasrianti, Miskat Malik Ibrahim, dan Dahlia Patiung. Are you ready, Tri? Baik, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya minta maaf kepada moderator dan host, saya menggunakan bahasa Indonesia. Di sini
Saya akan mempresentasikan tentang the effect of using series image media on narrative writing skill, di mana pengaruh penggunaan media gambar berseri terhadap keterampilan menulis karangan narasi peserta didik. Perkenalkan, nama saya Tri Indasari dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Slide selanjutnya, Ibu. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, di mana saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran, di mana media pembelajaran ini mempunyai peran penting untuk meningkatkan minat belajar peserta didik, karena masih banyak peserta didik yang kurang mampu berpikir abstrak. Terus dirujuk dari Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 pasal 40 ayat 2 tentang pendidikan dan tenaga kependidikan, di mana pendidik dan tenaga kependidikan ini berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan ideologis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang media gambar berseri, di mana media gambar berseri ini adalah salah satu media yang mudah digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu guru dalam menjelaskan materi-materi yang tidak dapat dilihat secara langsung, sehingga dia bisa memperlihatkannya dengan media gambar berseri, di mana media gambar berseri ini adalah media gambar yang memiliki beberapa urutan gambar, di mana gambar yang satu dengan gambar yang lainnya saling berkesinambungan. Jadi terdapat masalah pada observasi awal, terdapat masalah bahwa waktu pembelajaran yang kurang efektif dan kurangnya ketertarikan peserta didik dalam menulis sebuah karangan, sehingga penulis memberikan produk, yaitu sebuah media pembelajaran, yaitu media gambar berseri. Selanjutnya, slide selanjutnya, Ibu. Apa jaringan saya yang kurang ini? Baik, jadi di sini saya menyimpulkan 3 rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana pengaruh penggunaan media gambar berseri, bagaimana keterampilan menulis karangan narasi peserta didik sebelum penggunaan media gambar berseri. Yang kedua adalah bagaimana keterampilan menulis karangan narasi peserta didik setelah menggunakan media gambar berseri. Dan yang ketiga itu, apakah terdapat pengaruh penggunaan media gambar berseri terhadap keterampilan menulis karangan narasi peserta didik. Next, definisi operasional. Jadi di sini saya mendefinisikan operasional ada 2, yaitu penggunaan media gambar berseri, di mana penggunaan media gambar berseri ini adalah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses atau cara peneliti dalam menuangkan media gambar berseri dalam proses pembelajaran, di mana media gambar berseri merupakan media yang berisi urutan gambar antara gambar yang satu dengan gambar yang lainnya saling berhubungan dan menyatakan suatu peristiwa yang berurut, sehingga memotivasi peserta didik dalam menuliskan narasi. Keterampilan menulis karangan narasi di sini mencakup tentang kecakapan peserta didik dalam menuangkan ide atau gagasan sehingga dapat membuat sebuah karangan narasi dalam bentuk tulisan. Adapun yang perlu diperhatikan peneliti dalam penulisan karangan narasi yaitu ketepatan logika, urutan cerita, tokoh, alur, latar, amanat dan ejaan, tanda baca dan tanda koma, dan kerapihan tulisan. Next, tujuan dan kegunaan penelitian, di mana di sini memiliki 3 tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis karangan narasi peserta didik sebelum penggunaan media gambar berseri. Dan yang kedua adalah untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis karangan narasi peserta didik setelah penggunaan media gambar berseri. Dan yang ketiga ini untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh penggunaan media gambar berseri terhadap keterampilan menulis karangan narasi peserta didik
atau tidak. Terus kegunaan penelitian di sini saya memiliki dua kegunaan penelitian. Yang pertama itu kegunaan penelitian ilmiah, yang kedua adalah kegunaan praktis. Di mana kegunaan ilmiah ini peneliti ini diharapkan dapat menjadikan kajian dan sumbangan ilmu pendidikan bagi keberlangsungan pembelajaran. Yang kedua itu kegunaan praktis, di mana penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman atau panduan guru dalam pelaksanaan suatu proses pembelajaran dengan menggunakan media gambar berseri terhadap kegiatan menulis cerita peserta didik. Next, metode penelitian. Baik, jadi penelitian saya menggunakan metode penelitian kuantitatif komparatif, di mana menggunakan pendekatan pre-experimental design dan menggunakan design one group pretest post-test design. Next, populasi dan sampel. Jadi populasi dari penelitian saya adalah semua peserta didik kelas 4 dan sampelnya saya menggunakan sampel jenuh di mana seluruh populasi saya jadikan sebagai sampel. Next, metode pengumpulan data. Di mana saya menggunakan tiga metode pengumpulan data. Yang pertama adalah tes, kedua observasi, dan ketiga dokumentasi. Next, instrumen penelitian, instrumen data. Jadi saya menggunakan tiga instrumen. Yang pertama adalah tes kinerja, yang kedua lembar observasi, dan yang ketiga adalah bukti dokumentasi. Next, teknik pengolahan data dan analisis data. Di mana saya menggunakan dua teknik analisis. Yang pertama itu teknik statistik deskriptif dan teknik statistik inferensial. Baik, dari hasil penelitian dapat dilihat dari tabel statistik deskriptif keterampilan menulis sebelum penggunaan media gambar berseri, di mana 32 adalah nilai terendah dan 75 adalah nilai tertinggi. Dan rata-rata mendapatkan nilai 44 dengan standar deviasi 12. Dapat dilihat juga pada histogram frekuensi keterampilan menulis karangan narasi sebelum penggunaan media gambar berseri. Terdapat 3 peserta didik mendapatkan nilai 35,5 dan 8 peserta didik mendapatkan nilai 43,5, 6 peserta didik mendapatkan 67,5 dan 75. Next, kategorisasi. Keluar. Ibu keluar ke? Iya, terlempar keluar. Oh, Ada. Maaf Ibu, saya lanjutkan kembali. Ya. Silakan. Ya Ibu. Jadi di sini saya di kategori keterampilan menulis karangan narasi di sini ada 4 kategori, di mana sangat baik itu belum mencapai atau 0 persentase. Terus kategori baik dari 71% sampai 85% itu hanya satu frekuensi atau 50 mendapatkan 5%. Pada kategori cukup dari 56 sampai 70% itu mendapatkan frekuensi 17 dengan persentase 81%. Dan dari kategorisasi kurang, di mana lebih kecil dari 40%, yaitu frekuensi 3 orang dengan persentase 14%. Next.
Baik, di sini juga di statistik deskriptif keterampilan menulis karangan narasi setelah penggunaan media gambar berseri, di mana pada post test terdapat nilai terendah itu 75, nilai tertinggi 94, dan rata-ratanya mendapatkan 86, dan standar deviasi 6,8. Dan dapat dilihat pada pada histogram frekuensi bahwa 75 nilai 76,5 dengan diperoleh 6 peserta didik, dan nilai 87,5 diperoleh 11 peserta didik, dan nilai 95,5 diperoleh 4 peserta didik. Next, di kategorisasi. Sama halnya pada kategorisasi sebelumnya, ada 4 kategorisasi, yaitu sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Di mana sangat baik mendapatkan frekuensi 15 dengan persentase 71%. Dengan kategorisasi baik, frekuensi 0, persentase 0. Cukup mendapatkan frekuensi 6, persentase 29%, dan pada kategorisasi kurang, frekuensi 0 dan persentase 0. Next, di uji inferensial. Baik, di uji inferensial ini saya menggunakan 3 uji, di mana uji normalitas, uji linearitas, dan uji hipotesis. Dapat dilihat pada tabel yang sudah diolah berdasarkan hasil pengolahan menggunakan SPSS versi 24 yang terdapat pada lampiran analisis One Group Simple Kolmogorov-Smirnov. Data tersebut menunjukkan signifikan lebih besar dari alfa, sedangkan hasil data setelah penerapan media gambar berseri diperoleh nilai signifikan 0,200 untuk alfa, 0,05. Berarti data keterampilan menulis karangan narasi menggunakan media gambar berseri ini berdistribusi normal. Dan dilihat juga dari uji linearitas, pada tabel uji linearitas, di mana nilai F hitung sama dengan 0,509, dan nilai signifikan deviation from linearity sebesar 0,791, lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear antara penggunaan media gambar berseri terhadap keterampilan menulis narasi. Uji yang terakhir yaitu uji hipotesis, di mana berdasarkan hasil pengujian dari SPSS versi 24, di mana diperoleh nilai T hitung yaitu 10,087, lebih besar dari T tabel yaitu 1,72, dengan taraf nyata 0,05, dan sehingga T hitung berada pada daerah penolakan HO, yaitu hipotesis HO ditolak dan hipotesis HI diterima. Selain itu, dapat dilihat pada tabel juga ada nilai signifikan yaitu 0,002, lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan terhadap keterampilan menulis karangan narasi sebelum dan setelah penggunaan media gambar berseri. Next. Kesimpulan, di sini saya memiliki 3 kesimpulan. Yang pertama adalah keterampilan menulis karangan narasi peserta didik sebelum penggunaan media gambar berseri berada pada kategori cukup. Yang kedua adalah keterampilan menulis karangan narasi peserta didik setelah penggunaan media gambar berseri berada pada kategori sangat baik. Dan yang ketiga adalah penerapan media gambar berseri berpengaruh positif terhadap keterampilan menulis karangan narasi peserta didik. Next, implikasi penelitian. Implikasi yang pertama adalah bagi guru, dan adanya penelitian ini maka guru perlu meningkatkan kembali kegiatan belajar mengajar, terutama dalam keterampilan menulis karangan narasi peserta didik dengan menggunakan media gambar berseri dalam kelas.
Yang kedua adalah bagi peserta didik. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengaruh terhadap peserta didik dikarenakan melalui penggunaan media gambar berseri terhadap keterampilan menulis peserta didik pada kategori sangat baik. Yang ketiga adalah bagi peneliti. Penelitian ini dapat membawa wawasan baru bagi peneliti selanjutnya. Sekian dari saya, Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak, Tri. Ini presentasi yang luar biasa meskipun persiapannya singkat karena kemarin prosesnya baru dimasukkan ke dalam random acara. Terima kasih banyak. Sebenarnya salah satu presenter di dalam room ini itu berpartner dengan saya, Bu Satri. Jadi bagaimana? Kita gantian jadi moderator? Iya, Bu, bisa ya, Bu. Iya. Jadi untuk saat ini dia masih kuliah di Pascasarjana UNM. Ya. Kalau begitu perkenankan saya akan mempresentasikan yang kami tulis. Ini merupakan skripsi dari Andi Fauzia Sam yang kebetulan hari ini dia sementara kuliah karena melanjutkan studi di Pascasarjana UNM. Jadi judulnya peningkatan perkembangan sosial anak melalui permainan tradisional Piceng pada anak usia 5-6 tahun. Jadi penelitian ini sebenarnya dilatar belakangi dengan adanya pandemi COVID-19. COVID-19 telah membuat peserta didik itu mengalami perkembangan yang terhambat karena adanya social distancing yang mengharuskan peserta didik harus berada di rumah sehingga pendidikan sepenuhnya dilakukan oleh orang tua. Nah, tentu orang tua dengan segala keterbatasan yang dimiliki, termasuk misalnya sumber daya media, sumber daya belajar, sumber belajar, itu dituntut untuk memberikan permainan tradisional. Nah, salah satu permainan tradisional yang diangkat dalam penelitian ini itu adalah permainan tradisional Piceng. Nah, jadi gunanya itu untuk mengembangkan perkembangan sosial anak. Jadi ada 3 tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, mengetahui perkembangan sosial anak usia 5-6 tahun sebelum menerapkan permainan tradisional Piceng. Yang kedua, setelah menerapkan permainan Piceng. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh penerapan permainan Piceng terhadap perkembangan sosial anak. Jadi yang ketiga ini untuk melihat apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah permainan Piceng. Nah, jadi perkembangan sosial anak itu dijelaskan bahwa kemampuan anak dalam bersosialisasi dengan temannya, kemampuan anak berbaur dengan lingkungan masyarakatnya, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Nah, permainan Piceng ini merupakan permainan tradisional yang biasa dilakukan dengan menggunakan alat permainan yang sumber daya belajar yang sumber media yang bisa didapatkan di lingkungan sekitar. Jadi penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif jenis eksperimen dengan desain one group pretest post test. Pemilihan sampelnya menggunakan purposive sampling dengan kriteria anak usia dini yang usia 5-6 tahun dan memiliki keterbatasan dalam kemampuan motorik halus. Jadi
pengumpulan data menggunakan lembar observasi yang dibuat dalam bentuk rating scale dan menggunakan juga tambahannya itu datanya menggunakan wawancara. Nah, analisis penelitiannya menggunakan uji Wilcoxon. Nah, hasil temuannya seperti ini. Jadi terdapat jadi dalam pretest itu rata-rata kemampuan anak 34,33%. Selanjutnya post testnya itu 54,6. Jadi maaf ini bukan presentasi tapi nilai total skor yang didapatkan dari rating scale-nya. Jadi di sini dilihat secara deskriptif terjadi perbedaan nilai antara sebelum dan sesudah pemberian perlakuan permainan tradisional Piceng. Nah, ini ratanya skornya ada 20 digit ya, 20, sekian skornya. Nah, selanjutnya dengan menggunakan uji Wilcoxon itu tampak jelas perbedaannya tiap masing-masing indikator. Jadi indikator perkembangan sosial itu ada 3. Yang pertama kesadaran diri, yang kedua tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain, dan yang ketiga itu perilaku prososial. Dan itu ketiga indikator ini sama-sama memiliki kenaikan angka atau mengalami kenaikan skor dari pretest dan posttest. Nah, artinya bahwa perlakuan permainan tradisional Piceng ini mampu meningkatkan perkembangan sosial anak. Nah, selanjutnya dari hasil temuan memang sebelum pemberian perlakuan itu tampak perkembangan sosial anak itu masih belum maksimal, yang ditandai dengan masih adanya penolakan dari temannya untuk bermain. Selanjutnya sulit untuk mengikuti aturan. Nah, ternyata setelah mengikuti permainan di luar dari angka-angka tadi ya, angka skor tadi, ini yang teramati oleh peneliti bahwa sudah mulai muncul kesadaran diri pada anak, sudah mulai bertanggung jawab untuk menyelesaikan permainannya, dan bahkan menolong temannya yang mengalami kesulitan dalam bermain, dan sudah muncul perilaku-perilaku sosial pada anak. Jadi perkembangan sosial anak itu mengalami perubahan yang signifikan pada ketiga indikator perkembangan sosial ini, mulai dari kesadaran diri, tanggung jawab, dan prososial. Nah, dapat disimpulkan dari hasil temuan bahwa permainan tradisional Piceng itu berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak usia 5-6 tahun. Jadi berbagai aturan yang diterapkan pada permainan tradisional ini ternyata memberikan dampak pada perilaku sosial anak, baik pada aspek kesadaran diri, tanggung jawab, dan perilaku prososial. Nah, terdapat faktor yang mempengaruhi kenapa permainan ini juga memiliki pengaruh yang signifikan, karena memang terdapat dukungan dan penerimaan orang lain terhadap anak. Jadi dukungan orang tua itu sangat mempengaruhi anak di dalam berinteraksi dengan sosialnya, dengan lingkungan sosialnya. Nah, selanjutnya implikasi penelitian. Jadi hasil temuan ini bisa memberikan gambaran pada pendidik agar bisa menerapkan media permainan tradisional ini dengan menggunakan permainan Piceng untuk meningkatkan aspek perkembangan sosial anak.
Dan begitu pula dengan orang tua, ini merupakan media permainan, metode permainan dan media permainan yang mudah untuk didapatkan dan mudah untuk diterapkan. Dan yang terakhir, ternyata hasil temuan ini mengimplikasikan bahwa untuk menstimulasi perkembangan anak itu tidak harus menggunakan bahan yang mahal, tidak harus mengeluarkan uang yang banyak, tapi bisa memanfaatkan kondisi sumber daya lingkungan, dan itu juga bisa mampu mentradisikan kembali permainan tradisional yang sudah mulai hilang. Oke, Bu Satri, demikian presentasi yang sempat saya sampaikan. Okay, thanks for presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for presentation, Bu. And other? Sepertinya sudah tidak ada yang lain. Tidak ada lagi. Ya, kita bisa tutup, Bu Satri. Ya. Terima kasih untuk presentasi hari ini. Terima kasih juga untuk para peserta yang telah hadir pada hari ini di hari kedua Seminar Internasional Social and Islamic Study. Sebagai moderator dan PJR, saya ingin meng-capture untuk sebagai dokumentasi hari ini. Bisa